Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sidang jemaat GSCA Talitakum yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, walaupun sebagian masih ada di rumah dan baru sebagian yang bisa beribadah di gereja, tapi tidak mengurangi, ya, tidak menghalangi hadirat Tuhan buat kita semua. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Urapi setiap kami semua yang mendengar, yang melihat, biar kiranya firman itu akan jatuh di tanah yang baik, tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau akan berfirman, dan biarlah kiranya kami mendengar dan melakukannya. Segala kuasa iblis, roh jahat yang merintangi, menghalangi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Mengasihi Dia Walau Belum Pernah Melihat Dia. Sekali lagi, mengasihi Dia walau belum pernah melihat Dia. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 firman Tuhan di sana dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya, saya renungkan ayat ini ada 3 bagian yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama yaitu Yesus sudah mengenal kita. Ya, yang pertama Yesus sudah mengenal kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang pertama di sana dikatakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku, sejak dari kandungan telah menyebut namaku, sejak dari perut ibuku. Nah, saudara, Yesus sudah memanggil kita sejak kita dari kandungan ibu kita. Yesus sudah lebih dulu mengenal kita. Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, walaupun kita belum pernah melihat Dia, namun kita mau mengasihi Dia. Oh, ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau orang sudah melihat kemudian baru percaya, ya. Kalau orang melihat kemudian juga sudah merasakan kebaikannya, ya, dia akan mengasihi. Itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Kita belum pernah melihat Yesus. Kita belum pernah berjumpa dengan Yesus, ya, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, ya, bertemu muka, belum pernah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita mengasihi Dia. Ya, puji nama Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah. Saya ingat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas, ya. Thomas yang ragu-ragu apakah benar itu Yesus yang sudah bangkit, yang hidup, apakah benar. Sampai dia berkata, kalau aku belum mencocokkan jariku di tangannya bekas lubang paku itu dan di lambungnya bekas tombak itu, aku sekali-kali tidak akan percaya. Nah, pada saat itu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan kemudian Yesus katakan, sini silahkan, ya, kamu cocokkan jarimu, ya, ke tangan dan ke lambungku. Nah, kemudian Thomas katakan, oh Tuhan, oh Allahku. Baru dia percaya. Sehingga Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak pernah melihat tetapi dia percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang sangat berbahagia. Karena walaupun kita belum pernah melihat
tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa firman Tuhan mencatat Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus sudah menyerahkan nyawanya ya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah bukti daripada kasih Tuhan. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan memiliki iman, ya. Iman yang teguh, iman yang kuat. Walaupun belum pernah melihat, tetapi dia percaya, dia mengasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, ya, kita tetap percaya kepada Dia. Ya, sekali lagi yang kedua adalah kita tetap percaya kepada Dia. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan katakan sehingga dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, saudara, sekali lagi kita belum pernah melihat Yesus, kita belum pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi kita percaya kepada Tuhan, dan disitulah maka janji Tuhan, ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah. Saya sudah percaya pada Tuhan Yesus sudah lebih dari 40 tahun, tetapi saya belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur almarhum ibu saya dulu sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Padahal ibu saya belum di dalam Tuhan. Ya, ibu saya tidak mengenal ya Yesus itu siapa, tetapi justru pada saat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu, walaupun yang sebentar, kemudian ibu saya cerita kepada saya dan saya jelaskan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan pada akhirnya ibu saya dan adiknya ibu saya, om saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji nama Tuhan. Nah, tetapi bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita adalah orang-orang yang berbahagia walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus, walaupun kita tidak pernah melihat Yesus, namun kita dengan iman kita percaya dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-14 di sana dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Nah, inilah saatnya, ya, itulah saatnya anak-anak Tuhan bisa melihat Yesus. Anak-anak Tuhan bisa berjumpa dengan Yesus, ya, muka dengan muka secara pribadi dengan Yesus, jikalau dia meninggal di dalam Yesus. Artinya apa, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan? Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan sampai akhir hidupnya imannya kepada Tuhan Yesus tidak menjadi luntur. Iman percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjadi lemah, tetapi tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap taat kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga sampai pada akhir hidupnya dia dipanggil Tuhan, dia tetap di dalam keadaan setia kepada Tuhan. Sehingga dikatakan mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Itu adalah sesuatu pengharapan yang sangat membawa satu sukacita, pengharapan yang luar biasa yang akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang setia,
sampai akhir hidupnya. Dia tidak terpengaruh dengan persoalan-persoalan. Dia tidak terpengaruh dengan masalah-masalah yang dihadapi, yang bisa itu melemahkan imannya, yang bisa membawa dia jauh daripada Tuhan. Tetapi dia tidak terpengaruh, dia tetap percaya, dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus, walaupun dia belum pernah melihat Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari tetap bertahan di dalam iman, ya, tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Kita mau supaya semua kita adalah nantinya kita adalah orang-orang yang meninggal di dalam Yesus, ya. Kita meninggal tetap di dalam Tuhan Yesus, sehingga disitulah kita akan berjumpa dengan Yesus, ya, muka dengan muka. Dan itu yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya berharap saudara, firman Tuhan ini akan mendorong kita, akan membawa kita untuk tetap mau setia di dalam mengiring Tuhan, tetap setia di dalam melayani Tuhan, walaupun banyak pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, ya, dikatakan juga tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 tadi, akan saya ulang bagian yang terakhir tadi. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, saya berharap kita bisa membayangkan satu sukacita yang luar biasa. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu bagian yang ketiga saya katakan sukacita karena telah mencapai tujuan iman kita. Sukacita karena telah mencapai tujuan iman kita. Puji nama Tuhan. Saya renungkan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Wah, seperti apa itu sukacitanya yang tidak terkatakan? Berarti sangat sukacita yang belum pernah kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah ayat firman Tuhan ini benar-benar menjadi satu pegangan bagi kita semua, ya, semua jemaat GSJ Talitakum. Saudara mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, ya, kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap murid-muridnya. Walaupun banyak pencobaan-pencobaan, ya pertandingan-pertandingan, saya percaya pertandingan-pertandingan ini berbicara tentang hal-hal yang harus kita hadapi, ya, pencobaan-pencobaan, ya, keinginan-keinginan daging yang kadang-kadang akan menyesatkan kita, tawaran-tawaran dunia yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan, dan kemudian tipu daya iblis, ya, jerat iblis yang menyesatkan anak-anak Tuhan, yang kita tahu tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terjerat oleh tipu daya iblis sehingga mereka sudah meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan yang lalu saya katakan, ya, iblis sudah mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, saudara, mereka tidak segera kembali kepada Tuhan Yesus, dan pada akhirnya mereka mengalami kebinasaan. Tetapi biarlah setiap kita mau mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 juga di sana dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, saudara, rupanya di dalam mempertahankan iman itu, ya, kita harus bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Sebab ada berarti iman yang tidak benar, iman yang menyesatkan,
Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal ini saya sering sampaikan ya, ini berbicara tentang dua hal. Ya, artinya kita tetap mempertahankan iman kita supaya kita dapat memperoleh janji Tuhan hidup yang kekal. Tetapi ini juga berbicara tentang rebutlah hidup yang kekal, juga berbicara pergumulan kita kepada saudara-saudara kita yang belum di dalam Tuhan. Kita bergumul bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, seperti kita sedang merebut mereka, ya, seperti kita sedang merebut mereka dari api neraka, supaya mereka kita rebut supaya mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tetapi saudara, tugas kita adalah berdoa bagi mereka. Kalau ada kesempatan bersaksi pada mereka, itu bagian daripada kita sedang merebut. Sebab kita tahu firman Tuhan katakan, mereka yang belum di dalam Tuhan itu mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, ya. Mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini sehingga mereka tidak dapat melihat sinar kemuliaan Injil yang menyelamatkan mereka. Mereka dibutakan oleh roh-roh agamawi, roh-roh kepercayaan, ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Tetapi saya berdoa Tuhan, saudara, biarlah kiranya kita mau terbeban bagi mereka. Jangan berhenti berdoa bagi mereka yang belum di dalam Tuhan. Rebut mereka, ya, supaya mereka boleh memperoleh hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita, ya, dengan satu tujuan, supaya kita bergumul, supaya kita merebut mereka, agar mereka juga boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Sebab tidak ada cara lain orang lain memperoleh hidup yang kekal selain hanya di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Roma 8 ayat 18 di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Ya, sekali lagi katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, ini yang dimaksudkan, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita ini, seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 bagian terakhir tadi. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, ya, penderitaan apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ya, sekarang ini, zaman sekarang ini, kita tahu, ya, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ada saudara-saudara kita, ada kita semua yang merupakan satu penderitaan karena mereka di PHK atau mereka tidak mendapatkan penghasilan lagi, atau mereka mungkin kerjanya tidak full, ya, sehingga itu merupakan satu penderitaan. Tetapi ingat bahwa penderitaan itu tidak sebanding, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sukacita, gembira yang tidak terkatakan, itu yang akan kita alami di saat kita bertemu dengan Yesus, berjumpa muka dengan Yesus. Karena kita kedapatan, ya, mati tetap di dalam Tuhan Yesus, meninggal di dalam Yesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari sekali lagi, penderitaan apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ya, saat ini, janganlah itu melemahkan iman saudara. Kalau saudara mulai lemah, di situ kita sedang memberi kesempatan kepada iblis, ya. Tetapi saat kita menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, tetapi kita tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, maka janji kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan menguatkan kita di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan zaman sekarang ini. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang keempat, bagian yang terakhir, iman yang harus kita pertahankan dan kita beritakan. Ya, sekali lagi,
Iman yang seperti itulah yang harus kita pertahankan dan yang harus kita beritakan kepada orang lain. Puji nama Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, ya, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji nama Tuhan. Walaupun di dalam situasi penderitaan bagaimanapun juga kita mempertahankan iman kita, ya, dan iman itulah yang harus kita beritakan kepada orang lain melalui berbagai macam cara. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bersaksi kepada orang lain, ya. Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan orang lain, dan di tengah-tengah mendoakan itu Bapak Ibu Saudara bisa selipkan bersaksi kepada mereka. Kita beritakan dengan berbagai macam cara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang lain katakan, adakah aku dapati iman di bumi pada waktu aku datang? Saudara, ini artinya Tuhan Yesus melihat bahwa ada orang-orang yang sudah meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga firman itu ya merupakan satu pertanyaan bagi kita. Adakah aku dapati iman di bumi pada waktu aku datang? Saudara, mari biarlah pada saat Tuhan datang memanggil kita, ataupun Tuhan datang di atas awan-awan menjemput kita, kita tetap kedapatan memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang tidak luntur sedikit pun, tetapi tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesuslah penolong kita yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari tetaplah setia di dalam Tuhan, ya. Melalui doa dan firman Tuhan kemarin saya sampaikan, melalui doa dan firman kita akan mau tetap setia kepada Tuhan. Disitulah kita mendapatkan satu kekuatan. Puji nama Tuhan. Jangan memberi kesempatan sedikit pun kepada iblis, tetapi tetap menguasai diri dalam segala hal. Kita sedang ada di dalam peperangan rohani, ya. Teruslah beritakan Injil walau apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki iman yang teguh. Kami memiliki iman yang kuat kepadamu Tuhan. Walaupun kami belum pernah melihat Engkau, walaupun kami belum pernah berjumpa dengan Engkau, tetapi kami memiliki iman. Kami percaya dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Oh, ada satu sukacita, kegembiraan yang tidak terkatakan yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami di mana kami akan menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan terima kasih. Walaupun kami harus melewati penderitaan, berbagai penderitaan, namun kami percaya Roh Kudus, Roh Penolong itu yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh melewati semua dan kami boleh berkemenangan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar, yang sudah menyaksikan, oh Tuhan, kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong dalam segala pergumulan, permasalahan apapun yang dihadapi. Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dijauhkanlah kami semua dari segala sakit penyakit, malapetaka bahaya. Dijauhkan kami dari segala penularan virus corona. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya hari ini kita tidak ada pengumuman, saya hanya ingin mengingatkan terus supaya kita tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Tetap pakai masker pada saat kita keluar rumah, khususnya pakai masker, ya. Kemudian sering cuci tangan, pakai air yang mengalir, pakai sabun, dan kemudian menjaga jarak dengan siapa saja, ya. Hindari kerumunan-kerumunan supaya kita tidak tertular virus corona. Puji nama Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan, kita semua sudah komitmen bahwa kita mau taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah.
supaya iman kita semakin kuat dan imun kita semakin meningkat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.